Ketika mendengarkan ucapan Pang Olo ngaun musi wan koe etan tua, wan turung cucu etan atangaso, dan lain-lain, sesungguhnya kita sedang menyaksikan ajaran moral kehidupan dalam kemasan ungkapan adat dan diwariskan leluhur kepada kita. Ajaran moral itu merupakan hal dasar yang sangat pokok bagi kehidupan bersama, menyangkut manusia dan kemanusiaan. Bahwa hal dasar yang paling pokok dalam kehidupan beo adalah mengakui keberadaan semua orang sebagai warga beo. Pengakuan ini menjadi pangkal tolak bagi pengakuan hak dan kewajiban kaeng beo. Ungkapan-ungkapan di atas adalah rumusan moral yang menandaskan mutlaknya pengakuan terhadap keberadaan semua warga beo. Karena itu kehidupan beo adalah ruang ada bersama tanpa ada pihak yang tidak diakui keberadaan sekaligus haknya. Inilah inti ajaran moral tersebut. Tentu saja hal ini membanggakan, sebab tampak sekali leluhur kita mengapresiasi dan melaksanakan HAM jauh lebih dulu dibandingkan dunia yang baru mulai peduli HAM jelang akhir abad 20. Ungkapan Paang Olo ngaun musi merupakan pengakuan mutlak ihwal totalitas keberadaan komunitas kampung sebagai warga beo basis tinggal sekaligus warga gendang basis adat. Pengakuan ini penting sebab punya implikasi pada hak dan kewajiban pun relasi dan interaksi kaeng beo. Pengakuan keberadaan sebagai warga gendang dan beo akan diikuti pengakuan hak dan kewajiban, semisal mendapatkan lahan garap, lodok di lingko, atau bangkam baru di kampung. Pengakuan sebagai warga beo dan gendang diteguhkan oleh ajaran moral Van Koe Etan Tua yang menandaskan keberadaan manusia tidak dibatasi umur, sehingga baik anak kecil dan remaja pun dewasa dan tua sama-sama sah warga beo. Dalam unit kehidupan terkecil sekalipun, ajaran itu berlaku tanpa kecualian. Wan turung cucu etan atangaso menegaskan bahwa kilo adalah basis pengakuan keberadaan hak dan kewajiban setiap individu. Ketika moralitas ini sukses dipraktikkan dalam keluarga, otomatis juga sukses pada level kaeng beo. Esensi rumusan moral di atas adalah gugus etika kehidupan sosial, bahwa kehidupan bersama akan rukun, aman, tertib, damai, bersatu, kompak, dan bertenaga secara sosial apabila dilandasi pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan dan hak semua orang. Intinya tidak boleh ada manusia yang tidak diakui keberadaan dan haknya dalam kehidupan beo. Please like and subscribe. Secara istimewa, ajaran moral itu menjadi inti jiwa para tetua adat sebab mereka punya kuasa memimpin beo. Tetua adat adalah fungsionaris adat yang menjalankan kuasa memimpin publik penuh dengan hikmat kebijaksanaan karena berlandas tumpu pada etika moral yang ada. Kepemimpinan publik dijalankan penuh humanisme, yakni watak kemanusiaan yang anti diskriminasi. Mereka tidak memandang bulu atau pilih kasih. Tiada sikap suka dan tidak suka. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang ditelantarkan. Tiada anak emas serentak, tiada anak tiri. Semua orang, siapapun dia, Van Koe Etan Tua Pang Olo ngaun musi, mendapatkan perlakuan sama dan sepantasnya
sesuai hak sebagai warga beo dan warga gendang. Bahkan lebih dari itu, fungsionaris adat menghindari kecenderungan menyebutkan nama orang sebagai contoh kasus. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek publik. Sebagai gantinya, mereka sebutkan batu atau kayu dengan mengatakan hiwatu atau hihaju. Tindakan ini sungguh moralis karena pemimpin kita tidak mau ada warganya yang tepuk dada dengan pujian, sementara lainnya kehilangan muka karena sindiran. Kebersamaan yang utuh dan kompak selalu menjadi komitmen total kepemimpinan fungsionaris adat kita. Tetapi perilaku kehidupan umum juga menampilkan hal serupa. Relasi dan interaksi publik menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan dan hak setiap orang. Tiada perilaku mengistimewakan diri lalu meremehkan yang lain. Juga tidak ada yang mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Singkatnya, kesadaran etis menuntun warga untuk bersikap etis dalam kehidupan bersama. Please like and subscribe. Dinamika kehidupan yang berlangsung dengan hikmat kebijaksanaan itu tentu saja berpuncak pada terciptanya tatanan sosial yang kental dengan harmoni bersama. Kehidupan sosial yang indah dengan harmoni bersama itu merupakan buah sulung dari pengakuan, penghargaan, dan perlakuan yang layak terhadap keberadaan semua warga. Iklim kehidupan semacam itu pada gilirannya memanggil warga beo untuk tekun merawat. Mereka move on dan terus menguatkan diri dengan falsafah, canai, catuka. Semua terpanggil untuk sehati merawat kepentingan bersama, yakni membesarkan kebersamaan yang membesarkan mereka semua. Demi kebersamaan, tiada perilaku ingat diri. Setiap orang memang mesti sibuk mengejar kepentingan masing-masing, tetapi tidak pernah mencampakkan kepentingan bersama, yaitu memelihara harmoni kehidupan Gololonto alias beo. Warga beo punya cita rasa bahwa hidup itu indah dan nikmat ketika pilihan jatuh pada sikap yang seimbang, yakni menjaga kepentingan beo sebagai jalan terbaik menuju pemenuhan kepentingan pribadi. Etika moral itu mengagumkan karena kehidupan pribadi dan kehidupan bersama berjalan seiring menuju puncak bersama, yakni hidup dalam kelimpahan nilai yang darinya setiap orang menimba setetes demi setetes untuk menghidupi kehidupannya. Moral sosial itu berintikan nilai etis, yakni hidup yang mengakui dan menghargai martabat setiap orang, sehingga masing-masing pribadi berusaha melakukan yang terbaik, tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga buat kepentingan umum. Moral budaya ini menjadi bukti sah leluhur kita menjunjung tinggi HAM, sehingga meskipun mereka kumpulan individu, namun kehidupannya tidak pernah jatuh ke dalam individualisme. Nilai-nilai luhur itu mereka wariskan kepada kita untuk membesarkan Manggarai dengan kekuatan individu tanpa individualisme. Semoga etika kehidupan itu tetap bersemi demi kejayaan Manggarai dari rahim kehidupan bersama. Sekian dan terima kasih. Opini ini merupakan bagian dari upaya percobaan menggali hakikat makna dari simpul budaya Manggarai di atas. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa episode berikutnya.